Seorang salafus salih dinukil berkata, 4 hal termasuk simpanan surga. Kalau kamu mau punya banyak aset di surga nanti, punya banyak istana, punya banyak dayang-dayang, punya banyak fasilitas tambahan, ada 4 hal di sana yang harus kamu jadikan sebagai simpananmu. Kamu akan panen di sana. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Di sini menyembunyikan musibah, ulama rincikan. Artinya dia tidak banyak mengekspos sana sini. Dia hanya bicara kepada orang yang memang layak untuk dia sampaikan karena ada hubungannya. Ada hubungannya. Misal dia digibah oleh seseorang, menggibah dia, lalu kemudian menggibahnya itu kepada si A kepada si B. Kita posisinya si C. Lalu kita dengar, ternyata si B ini ya, termakan dengan gibahnya si A. Kemudian dia tabayun, kita jelaskan, begini dan begitu. Ya. Atau kita menggunakan si B untuk meluruskan kesalahan si A misalnya. Dan seperti itulah, makanya tidak masalah. Tapi makin antum sembunyikan, maka itu termasuk simpanan makin besar di surga. Yang pertama, menyembunyikan musibah. Yang kedua, menyembunyikan dan merahasiakan sedekah. Ini juga aset terbesar di akhirat nanti. Ya. Suka menyembunyikan sedekah. Kasih orang dan ada yang tahu. Antara dia sama orang itu sama Allah SWT. Yang ketiga, menyembunyikan kelebihan. Khususnya dalam ibadah. Khususnya dalam ibadah. Jadi antum sholat malam, sudah sering puasa. Berapa tahun pun berlalu orang tidak pernah tahu antum mengerjakan itu. Gak ada yang tahu. Ya. Tak usah bilang, saya sudah sholat malam, ya 10 tahun lah saya jaga. Saya puasa Senin Kamis, Alhamdulillah sudah 30 tahun. Terus apa? Dapat apa? Hah? Setelah orang itu paling bilang, oh hebat ya. Terus kenyang perutnya? Hah? Tambah subur rambutnya? Hah? Tambah banyak duitnya? Gak ada. Ini yang sering saya bilang. Kadang-kadang orang kejar pujian orang. Ini lidahnya sepanjang ini. Kamu hebat. Terus bisa dimakan jempolnya. Terus yang keempat, menyembunyikan penyakit. Kecuali pada ahlinya. Karena ulama membahas, artinya dia tidak berbicara kecuali kepada ahlinya saja. Misal dia sakit, ya dia datang konsultasi sama dokternya. Dok, saya sakit ini tujuannya untuk mendapatkan manfaat. Tapi maksudnya panduan supaya minum obat apa segala macam. Tapi selain daripada ini mereka tidak pernah sebutkan. Dan ini yang dimaksud tadi dengan kasus Syuraih. Ulama menanggapi kisah Syuraih tadi yang matanya 5 tahun tidak melihat itu. Dia maksudnya tidak ada yang tahu kecuali orang yang dia konsultasi dokter. Bahwasanya dia punya masalah di penglihatannya, seperti itulah. Karena ini tidak bentrok dengan dalil syar'i. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Saya konsultasi pada ahlinya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang ahlinya kalau kalian tidak tahu, gitu kan? Berarti kita boleh menyampaikan, tapi jangan semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu kalau dia flu. Untuk apa? Manfaatnya apa, gitu kan?